Adik juga biasanya belum bangun pagi-pagi karena dia masih Ayu ini terus Ari gitu. Jadi ya saya belum laku. Lagi hidangkan. Nah ibu-ibu atau pemirsa masih banyak waktu ya belanja untuk di supermarket atau di pasar tradisional, langsung bikin sebelum lupa. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana, saya masih ada. Inilah Sunlight Cream dengan mudah ada Sunlight Cream. Bahagianya Sama gimana? Ya. Ada temen ngawinin kan, saya ketemu temen yang sudah, tapi saya heran orangnya masih utuh seperti telur di bulan daging rahasia di telur yang Mulyono pelatnas. Nah ini rumahnya kecil sih. orangnya gitu. Yang terakhir baru kemarin udah Ada di hasil nggak ada yang ini yang kemarin udah ya ini yang lama kemarin kecil ya. Pertama balik aja. Nah ini baru pertandingan pertama. tahun 92 ya. Ini tahun berapa nih? Ini tahun 93. Oh 93 ya. Iya. 93. Terus PON udah juara ya? Juara 2. Ini PON. Pas PON. Ini foto. halo oi bagaimana soalnya ada asam Oh, Poli. sarjana. Yang foto sarjana ada di situ tuh di Udah itu. syuting. Nah, Arnold. Di mana dia Arnold? di Columbus, Ohio. Ini ada seminarnya, ada pas lagi pertandingan di sana. Pertama kali pertandingan nih. Waktu ikut judo dulu sama adik. Cewek. Iya. Dulu badannya sih udah ada. Udah nanti telat loh. Enggak, masih ada waktu sedikit. 4 jam apa? ESPN? Nggak di sini nggak ada? Nggak ada Nggak di sini. ESPN di sini. Oke. Kenapa Adek memulai menggeluti sejak umur berapa mulai Iya. menggeluti olahraga binaraga dan kenapa tertarik ya? Iya, saya memulai binaraga sejak SMA ya, sejak SMA waktu itu sekitar tahun 1988-89. Tapi itu bukan binaraga, mungkin baru saya punya satu kesadaran untuk mau punya badan bagus, jadi mungkin fitness dulu, terakhir masih fitness. Belum ada pikiran untuk menjadi seorang atlet, apalagi mau menggeluti
berprofesi langsung sebagai seorang binaragawan. Baru pada tahun sekitar 1992-93 waktu itu saya diajak untuk ikut binaraga oleh Pak Yopi Irawan, tim manajer DKI. Dia mengajak saya untuk kenapa kalau nggak ikut aja. Kebetulan waktu itu saya ikut, pendekatannya masih alamiah sekali sampai tahun 94, di mana saya mulai mengenal strategi makan, latihan, istirahat yang benar. Itu jadi pendekatannya lebih sedikit ilmiah sejak tahun 1994. Nah, Ade kan sarjana S1 deh ya. Iya. Kira-kira perlu nggak seorang atlet itu mempunyai background pendidikan yang cukup baik? Ya, kalau saya rasa sangat perlu sekali ya, karena bagaimanapun juga khususnya mungkin khususnya di dunia olahraga, lebih khusus lagi adalah binaraga. Mereka bilang binaraga bukan hanya olahraga, tapi mereka bilang juga art and science. Artnya dalam arti seni membentuk tubuh, science-nya dalam arti perlu pengetahuan untuk membentuk badan, untuk mencapai satu hasil yang optimal. Semakin pengetahuan kita banyak, semakin mudah kita mencapai hasil tersebut. Semakin kita nggak tahu apa-apa, semakin kita sulit. Jadi saya rasa kita perlu paling tidak background pendidikan untuk mengetahui, karena dalam binaraga ini, khususnya binaraga, nggak hanya sebatas kita cuma latihan, makan, tidur, tapi kita perlu belajar mengetahui olahraganya itu, strateginya seperti apa. Kira-kira paling tidak kita belajar sedikit tentang ilmu gizi, secara umum lah kira-kira. Lalu kita juga banyak baca-baca buku tentang cara latihan yang paling efektif, yang tujuannya adalah bisa mencapai hasil yang optimal. Nah, kemudian kira-kira Ade ini kan menjadi andalan juga untuk Indonesia untuk merebut medali emas khusus untuk binaraga. Gimana peluang Ade dan prediksi Ade sendiri? Kalau saya rasa sih mungkin olahraga binaraga sangat individu sekali, dimana kita nggak sangat sulit untuk mengatakan di atas kertas kita akan menang dengan yang lain. Semakin tahun pengetahuan orang semakin baik, lalu sarana fasilitas juga semakin baik, tidak hanya di Indonesia tapi di negara-negara lain ya. Jadi banyak bermunculan binaragaan-binaragaan baru. Begitupun juga di Indonesia, kualitas binaraga Indonesia tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu sangat jauh berbeda. Mereka lebih maju, pendekatannya lebih baik lagi. Nah, jadi sangat sulit untuk mengatakan kalau misalnya begitu yakin, meskipun selama 2 tahun terakhir saya juara Asia, lalu saya bilang Asia Tenggara pasti menang, itu juga belum tentu. Bisa muncul orang-orang baru yang mungkin persiapannya juga baik. Jadi saya rasa semuanya tergantung daripada persiapan kita masing-masing. Di binaraga kita nggak bisa ngelihat kita bertanding untuk mengalahkan orang, tapi saya rasa kita bertanding untuk mengalahkan diri sendiri. Kalau kita mempersiapkan diri dengan baik, kita nanti pada saatnya nanti kita tampil dalam kondisi yang sesuai kita harapkan, yang sesuai kita rencanakan, apapun hasilnya nanti tentu kita akan terima. Tapi yang pasti kalau kita mempersiapkan dengan baik, kita akan mencapai hasil yang terbaik. Kira-kira target dari PB Persib ada untuk rebut emas, kira-kira bisa deh? Saya optimis lah. Iya, saya optimis karena saya rasa SEA Games itu merupakan satu kewajiban dari setiap atlet untuk tampil baik, apakah di bidangnya di binaraga sendiri maupun di olahraga lain. Mereka mengharapkan supaya kita bisa menjadi juara umum di bidang kita masing-masing untuk bisa mencapai satu target utama, yaitu juara umum secara keseluruhan. Jadi nggak bisa juara umum hanya maunya juara umum tapi di bidangnya sendiri kita tidak juara umum. Jadi saya rasa kita semua optimis, para atlet saya rasa punya kans yang sama, hampir semua sama. Ada 8 kelas yang dipertandingkan, masing-masing atlet punya kans yang sama. Saingan terberat mungkin dari Singapura saya rasa, karena selama ini khususnya binaraga terakhir dipertandingkan tahun 1993, di mana Singapura meraih semua medali emas. Jadi Indonesia terakhir meraih medali emas di arena SEA Games itu tahun 87 di Jakarta. Jadi tahun ini diharapkan tidak terulang lagi kejadian di Singapura tahun 1993, di mana terakhir binaraga dipertandingkan dan Indonesia tidak dapat meraih medali emas satupun. Target dari Papsi berapa emas sih? Dari KONI? Mungkin mesti tanya sama Papsi sendiri ya. Tapi yang pasti ada targetnya dan kita tidak mau sampai tidak dapat 1 emas pun gitu. Oke. Bawa ini ya, Mon. Tasnya sekalian aja.
Amin. Gimana ya? Halo, halo. Halo. Ya. Ya, ini lagi masih sama RCTI. Ya? Oke, bye. Makan, Mas. Setiap hari, Seven Sisters Hotel Mimpi diberkati daya tahan kulit. Coba kasih dengan krimbar. Rachel Street, Sage baru. Seperti habis gula. Oh, jadi ini yang bikin beda. Iya kata mama. Gunakan Jadi